LKM 4 Deteksi COVID-19. Artikel biosensor dan bioelektronik mengandung pedoman umum bagi ilmuwan dalam komunitas peneliti biosensing dan industri biosensor untuk mengembangkan sistem deteksi COVID-19. Jelaskan pedoman yang digariskan dalam artikel tersebut. Nah, jadi pedoman deteksi COVID yang digariskan dalam artikel ini yaitu menggunakan asam nukleat dan antibodi dalam identifikasi dan isolasi cepat pasien COVID untuk mengurangi penyebaran infeksi SARS-CoV-2 lebih lanjut. Keterbatasan itu adalah sensitivitas deteksi yang rendah, kemudian waktu deteksi yang lama, kemudian adanya kebutuhan untuk mengekstrak RNA dari sampel klinis, kemudian berikutnya ada hasil asam nukleat negatif palsu yang sering diperoleh dalam aplikasi klinis, dan terdapat juga beberapa jenis biosensor yang potensial dikembangkan sebagai sistem deteksi COVID-19, yaitu yang pertama, uji aliran lateral, atau yang sering disingkat sebagai LFA, itu mudah digunakan, murah dan mudah diproduksi secara massal. Deteksi LFA telah ditingkatkan dengan penggunaan bahan nano baru sebagai label imun seperti titik kuantum, nanopartikel konversi atas, dan partikel nanomagnetik. Yang kedua itu ada biosensor elektrokimia. Biosensor elektrokimia telah banyak digunakan untuk mendeteksi asam nukleat, protein, antibodi, dan virus. Target yang dikenali menggunakan reaksi antigen-antibodi, DNA, RNA, atau hibridisasi asam nukleat peptida atau PNA, atau pengikatan berbasis aptamers yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas yang tinggi. Nah, deteksi asam nukleat berbasis chip. Teknologi mikrofluidik deteksi asam nukleat berbasis chip telah muncul sebagai pendekatan yang menarik untuk pengujian berbasis asam nukleat pada titik perawatan karena teknologi mikrofluida menawarkan chips sekali pakai yang sangat terintegrasi untuk memungkinkan optimisasi potensial dari persiapan sampel hingga deteksi perangkat portabel yang murah. Yang pertama, konsentrasi partikel virus, kemudian ekstraksi dan konsentrasi asam nukleat dalam chips mikrofluida, dan yang terakhir deteksi asam nukleat dalam sistem mikrofluida. Soal berikutnya, biosensor elektrokimia adalah salah satu yang diandalkan dalam deteksi cepat untuk menangani COVID-19. Jelaskan prinsip kerjanya. Jadi, biosensor elektrokimia banyak digunakan untuk mendeteksi asam nukleat, protein, antibodi molekul kecil, dan virus. Dalam sensor elektrokimia, target dikenali menggunakan reaksi antigen-antibodi, DNA, RNA, atau hibridisasi asam nukleat peptida PNA atau pengikatan berbasis aptamers yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi untuk target deteksi. Interaksi ditentukan menggunakan ukuran perubahan potensial, arus, konsentrasi ion, konduktivitas, kapasitasi, atau impedansi. Sensor impedimetri. Dalam sensor impedimetri, interaksi antara molekul target dan molekul yang ditangkap di elektroda menurut reaksi redoks ke permukaan elektroda dan meningkatkan impedansi. Sensor ini menunjukkan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi antibodi dan antigen virus influenza. Karbon nanotube berbasis elektroda biosensor impedimetri digunakan untuk mendeteksi antibodi yang menargetkan protein E dan protein non-struktural dengan sensitivitas tinggi. Biosensor ini dilaporkan 10.000 kali lebih sensitif dibandingkan dengan ELISA. Berikutnya, jelaskan metode yang telah berhasil untuk membuat biosensor FIT yang menjanjikan untuk SARS-CoV-2. Metode deteksi COVID-19 lainnya melibatkan deteksi langsung partikel virus SARS-CoV-2 menggunakan imunosai, misalnya menggunakan antibodi anti lonjakan yang dapat meningkatkan partikel virus SARS-CoV-2 untuk membuat biosensor berbasis grafena. Biosensor FIT ini dapat merespon 16 PFU per mili partikel virus dan PBS dalam 10 menit. Namun, ditemukan bahwa larutan yang biasa digunakan untuk menyimpan sampel virus pernapasan, media transportasi universal, dapat menghasilkan sinyal derau tinggi sehingga lot dalam UTM menurun menjadi 242 eksemplar per mili. Terima kasih.